kalau kita lihat tau I min tau J, di sini kita kan bisa tuliskan seperti ini ya, mu plus tau I min mu plus tau J. Ini kita sama aja dengan ini kan mu dikurangin ini kan tak hilang ya. Ini sama aja, ternyata tau I min tau J ini sama aja bahwa kita itu membandingkan rata-rata di populasi yang ke I dengan di populasi yang ke C. Ya. Itu ya. Ini contoh nih. Tadi ada 3 grup. Ya, ini N1 misalnya grup 1 ada sebanyak N1, grup 2 ada sebanyak N2. Nah, ini lihat nih polanya ya, Anda perhatikan pola-polanya. Untuk X aksen X tuh polanya seperti ini. X aksen Y polanya yang atas itu adalah semua nilai YIJ dijumlahkan. Ya. Nah untuk yang garis keduanya ya ini dari yang grup 1 saja jumlahkan YIJ-nya. Nah, kemudian ini salah satu conditional inverse di sini ya. Matriks X aksen X-nya kan Anda hitung tadi udah seperti ini. Cari conditional inverse-nya. Ya, conditional inverse di sini artinya ini ngambil invariannya. Dapat solusi untuk B berdasarkan conditional inverse di situ adalah ini ya. Nah, tinggal ini tadi kita akan mencari mu 1 mu 2 gitu ya. Sebenarnya ini bisa dituliskan dengan mu 1 mu 2. Lalu masukkan yang bisa dibuka. Oke, terus ini pendugaan sigma kuadrat. Mirip aja ya dengan kita tahu di full rank. Pendugaan untuk sigma kuadrat ini jumlah kuadrat residu dibagi dengan dB-nya kan, N P. Ya. Dimana di sini P itu sebenarnya adalah rank dari matriks X. Ya, kalau nanti di di matriks yang tidak penuh, nah kan di sini lihat nih, D ini adalah ini, tapi ini kasus di full rank ya, di full rank. Nah, lihat ini D itu kan solusinya unik ya, di less than full rank ya, S kuadratnya itu definisinya sama seperti ini ya, jumlah kuadrat sisaan yang atas ini jumlah kuadrat sisaan, B-nya itu ya sembarang solusi kan, B-nya tadi bisa macam-macam ya, B is any solution to the normal equation. Nah tetapi tadi sudah ditunjukkan di teorema yang di depan tadi, walaupun B itu punya banyak solusi, tapi X beta itu invarian. Ini invarian, unik. Akibatnya ya SS rest-nya itu akan unik. Tadi di teorema yang sebelumnya itu sudah ditunjukkan kan bahwa memang B itu solusinya banyak, ya, tapi X beta, ya, X beta diganya ini akan nanti menghasilkan hasil juga yang invarian terhadap X beta di sini. Nah, karena di sininya X betanya itu unik, maka SS rest-nya juga unik. Ya, ini untuk penduga nanti untuk menduga sigma kuadrat ya sama dengan jumlah kuadrat residu. Jumlah kuadrat residunya di sini kita ganti gitu. Ini kan Y min XB. Y min XB ya kita ganti si B-nya ini kan, ini Y min XB, B-nya diganti dengan ini tadi solusi apa yang pakai conditional inverse ya. Y min XB bisa sehingga nanti ini kan akan mendapatkan seperti ini, sama aja ya. Nah kalau di less than full rank pembaginya ini adalah N R ya, karena kan pangkatnya itu R ya, R ini lebih kecil dari P. Jadi ini aja bedanya penduga untuk jumlah kuadrat apa tadi, jumlah kuadrat Galat ya, yang sigma kuadrat tadi. Ini tuh untuk menduga ini sigma kuadrat. Ini
diberikan oleh jumlah kuadrat residu dibagi 6. Nah, ini buktikan bahwa S kuadrat itu merupakan penduga tabias dari sigma kuadrat. Itu buktikan aja ya. Nah, kemudian untuk pendugaan interval. Nah, tadi kita ngitung-ngitung SS res gitu, nanti itu sebenarnya akan dipakai di sini. Ya. Pakai di pendugaan interval. Nah, misalkan di sini katanya ya, seperti halnya dengan di model berpangkat penuh, katanya ya, kita akan selang kepercayaan ini bisa kita cari gitu ya, jika kita mengasumsikan ya, ada untuk mendapatkan selang kepercayaan kita harus membuat dulu asumsi di galat ya, di vektor galat. Asumsinya itu sama dengan yang ya, secara umum kan model linier, asumsinya itu kan galat itu minimnya 0, kemudian variannya sigma kuadrat ya. Kemudian ada asumsi tambahan lah ya, menyebar normal. Ini kalau Anda lihat di sini untuk teorema 571 ya, malah ya ini X aja tidak angka penuh. Ini SS res per sigma kuadrat ini juga akan menyebar C square tapi dengan DB-nya NR. Kalau di berpangkat penuh kan ini menyebar C square dengan DB-nya NP. Nah, kemudian kita kan tadi concernnya itu kan pada T aksen beta ya, maka kita juga concernnya akan mencari batas-batas ya, batas keyakinan. Di sini confidence bound, karena ini kan lebih dari satu ya, kita langsung cari di sini pakai vektor. Ini jadi confidence bound ya. Confidence bound-nya ini adalah seperti ini, T aksen B, ini B-nya ya sudah dicari B-nya ya, kemudian ini. Nah, jadi ini katanya untuk mendapatkan formula seperti ini ya, pertama kita harus cari dulu sebarannya, sebaran dari T aksen beta. Ya. Sampai dapat ke ini T, ini sebaran T, ini bagaimana? Nah, ya kita harus ini cari dulu sebaran untuk T aksen beta. Sama ini sebenarnya sama dengan yang di model berpangkat penuh. Ini kan ini waktu yang UTS juga saya kasih soal ini ya, T aksen B. Fungsi linear dari beta ini kan, ini untuk membuktikan dia sebarang T-nya gimana. Nah, jadi ini dia ditunjukkan bahwa SS ini saling bebas. Nah, gimana nunjukin saling bebasnya dan seterusnya ya. Ini bisa ngacu lah ke yang di yang berpangkat penuh. Jadi di exercise 35 sampai 38 juga ada di ini step by stepnya diilustrasikan, nanti bisa dicek. Ini mirip kan Anda harus tahu bahwa sebaran T itu kalau gimana gitu kan, hasil bagi kan waktu itu sudah ya yang di berpangkat penuh gitu kan, sebaran C square itu hasil bagi apa sebaran F gimana, sebaran T juga kan ini hasil bagi atasnya apa, root bawahnya apa, dan seterusnya. Nah, sekarang sebagai contoh, kita akan mencari selang kepercayaan untuk ini, ya. Minus 1, minus 2. Nah, karena minus 1, minus 2 itu sama plus 1, minus 2, ya. Artinya di sini kita akan mencari selang kepercayaan dari fungsi estimable ini. Ya. Nah, tadi sudah ditunjukkan bahwa penduga dari ini, ya, ya. Ini terduga untuk kan jadi betanya ini kan U atau 1 atau 2 atau 3. Berarti ini sebenarnya ini untuk 1.
maksudnya ya, itu 2, ini 3 ya, dan seterusnya. Ini X aksen X, kondisi inputnya kita dapat, kemudian ini ya 1 plus 1 minus 2 seperti ini ya. Ini kita lihat T aksen kali X aksen X, kondisinya input kali T. Ini hasilnya. Nah, kita kan nanti mau ini buat yang di dalam kurung ya, kan di dalam tanda akar kita kan perlu itu ya. Oke, dapatkan ini kemudian sampai kayak ini. Oke, di sini ditanyakan ini model apa ini? Ini model nah ya, model one way. Kalau di rancang kita tahu ya. Ini Anda buat nih nanti desain matrixnya bagaimana untuk yang ini. I-nya 1 sampai 2 ya. Dimensinya gimana? Tadi saya minta Anda ngerjakan yang ini kan ya. Ini ilustrasi. Coba ini maksudnya apa sih ilustrasi ini? Oh iya tadi kalau ini kan cara yang reparametrisasi ya. Jadi untuk menyelesaikan untuk mencari solusi pada model linier dengan pangkat X-nya tidak penuh, kita bisa menggunakan salah satu caranya itu adalah menggunakan reparametrisasi. Reparametrisasi itu apa? Reparametrisasi itu adalah kita mengcombine lah ya, mengcombine parameter-parameter yang ada menjadi satu parameter yang baru, sehingga nanti matriks yang baru itu akan menjadi matriks berpangkat penuh. Jadi awalnya kan kita punya matriks yang tidak berpangkat penuh tuh ya. Nah, kita coba adjust gitu ya, istilahnya direparametrisasi ya. Misalkan tadi kolom-kolom itu ini kita gabung ya. Jadi parameter itu kita combine, ini nanti akan terbentuk suatu matriks yang baru. Matriks yang baru itu nanti yang sudah memiliki pangkat penuh. Kalau sudah pangkat penuh ya kita bisa gunakan konsep-konsep yang berpangkat penuh. Tetapi cara itu dengan cara reparametrisasi seperti itu tidak selamanya mudah untuk dilakukan. Nah, cara yang lebih umum ya yang tadi sudah dijelaskan tadi yang pakai conditional input itu. Ya. Jadi prinsip yang mengcombine itu tidak selamanya bisa dilakukan dengan mudah ya. Tidak selamanya bisa menghasilkan ya solusi yang reasonable gitu kan. Nah, ini tapi metode yang lebih umum kalau kita menghadapi model tidak berpangkat penuh ya menggunakan prinsip yang tadi, menggunakan conditional inverse. Nah, yang ini yang contoh 4, yang nomor 4 ini sebenarnya mengilustrasikan yang reparametrisasi gitu ya, yang digabung. Nah, di sini kan diminta ini ada 5 major sims ya di suatu daerah. Ini seperti ini amatannya, ini jadi Y-nya, ini nilai-nilai Y-nya. Nah, Anda diminta untuk ini modelnya adalah model klasifikasi satu arah juga. Nah, jadi kalau misalnya ini Anda tulis modelnya lengkap. Kalau misalnya seperti ini gimana modelnya? Nah, kan tadi ini dibilangin one way kan, one way classification. Anda tulis YIJ. YIJ itu kan ini maksudnya. Ini mu plus OI ya plus IJ. I-nya berapa? I-nya 1 sampai 5 kan. Ada 5. J-nya
1, 2 sampai sebanyak N I ya. Jadi kalau ini kan nggak sama nih ya, untuk yang ini grup 1 ini kan N nya ada berapa? 3, 6, 7 ya. Yang ini sebenarnya yang 1,51 ini kan Y11 kan ya. Jadi untuk grup 1 angkatan yang 1. Artinya ini sebenarnya kalau ditulis ini 1,51 sama dengan mu plus to 1 plus E11. Kemudian 1,92 mu plus to 1 plus E12. Nah, dan seterusnya sampai 1,17 ini mu plus to 1 plus E1 berapa? Jadi 367 ya. 7. Untuk yang kedua juga sama. Yang kedua ketika 1,69 mu plus to 2 plus 21 ya, dan seterusnya sampai 1,9 mu plus to 2 plus E 2 ada berapa nih? 3, 6, 8. Nah, seterusnya nanti setelah ini Anda buat matriknya, matrik IPN-nya jadi bagaimana, dan seterusnya ini nanti sampai yang kelima kan. Ini nanti akan menjadi vektor Y yang di sini. Kemudian di sini dari ini semua nanti ada buat matriks X dan matriks B, betanya ya, dan matriks errornya, dan matriks vektor errornya. Nah ini berarti betanya nanti akan mu ya to 1, to 2 sampai to 5 gitu kan. Nah nanti Anda lihat di situ dia kan tidak berpangkat penuh tuh. Nah nanti itu bisa digabung ya. Jadi kalau untuk ini awalnya mu plus tau i, ini sekarang kita notasikan mu i itu sama dengan mu plus tau i, ini dijadikan sama dengan mu plus apa sebagai mu i, sehingga ini nanti modelnya itu akan menjadi YIJ sama dengan mu i plus mu ij itu ya. Ini menjadi digabung jadi mu i plus PIJ. Nah, ini nanti Anda buatkan lagi itunya matriks X-nya menjadi seperti apa gitu. Jadi yang awalnya 1,51 seperti ini nanti tulisannya berarti 1,51 menjadi mu 1 plus 1,92 ini 1 plus E12 gitu kan terusnya. Nah, saya di sini ya. Ditanyakan nggak? Nah, kemudian di sini Anda diminta untuk menduga fungsi linier ya, fungsi linier dari T aksen beta. Nah, kalau seperti ini artinya apa nih? Menduga apa nih? Mu 1 plus mu 2 plus mu 3 plus mu 4 dan min 4 mu 5. Oke. Ada yang tanyakan ke sini? Sudah tadi ngomong sebelum aja. Halo? Iya, Bu. Ya. Coba ini. Bacain ah. Kalau soalnya banyak ya. Dicoba sendiri lah ya ini. Kayak misalnya misalnya disuruh nih cari kondisional inverse berdasarkan minor. Kondisional inverse saya anggap ini udah bisa. Jadi diberikan X-nya seperti ini. Ya. Berarti X aksen X. Nah, nanti ada hari ya X aksen X seperti apa. Ini dilihat range-nya 3. Jelas ini berarti tidak berpangkat penuh kan ya X-nya. Nah, dilihat kan namanya sebenarnya yang 1 kan namanya.
Y-nya ini. Dan tunjukkan bahwa sistem persamaan normal tersebut konsisten. Nah, tadi saya sudah tunjukkan gimana cara menunjukkan dia konsisten atau enggak. Nah, Anda cek nanti ranknya itu, ya, rank tadi saya bilang apa tadi, A dikombin dengan G gitu kan, ranknya itu sama dengan A apa ya tadi namanya. Ini nanti X aksen X gitu kan. Nah, dilihat lagi ya, jadi ya cek itu konsisten apa enggaknya. Kemudian ini cari conditional inverse berdasarkan minor yang based on minor M-nya itu ini. Jadi Anda harus cari dulu X aksen X-nya ya. Nanti setelah dapat X aksen X-nya, cari conditional inverse-nya berdasarkan minornya ini. Kemudian tunjukkan bahwa ya, X aksen X ini conditional inverse kali X aksen X sama dengan ini. Nanti kalau ujian harus sudah siap ya. Makanya Anda buat programnya lah. Anda latihan-latihan bikin program BN, jadi nanti pas ujian udah tinggal make gitu loh. Nggak Anda ketik-ketik lagi ini programnya, ini harus ngitung ini bagaimana ya. Oke, terus ini sekarang beta 0, tunjukkan beta 0 ini tidak estimable. Nah kan tadi kan sudah sebelumnya beta 0 tidak estimable, beta 1 juga tidak estimable. Nah tadi cara menunjukkannya gimana? Untuk memperlihatkan beta 1 ini tidak estimable, masih ingat? Kali, ada kali nggak? Ada, Bu. Nah, kali gimana kali? Tadi. Saya agak lupa, Bu. Lupa barusan tadi saya ngomong. Ini tunjukkan beta 1 tidak estimable, beta 0 tidak estimable. Ada yang bisa? Bentar. Rizky, ada nggak sih Rizky? Ini tadi saya panggil Rizky. Rizky. Ya, Bu. Gimana cara menentukan ini estimable atau enggak? Ini T aksen beta, beta 0, kalau ditulis dengan T aksen beta, T-nya, T aksen itu kan ini. Nunjukin beta 0 tidak estimable, tadi caranya gimana? Anda harus buktikan gimana tadi Rizky? T aksen dikalikan dengan X aksen X. Ini conditional inverse kali X aksen X, ini harus sama dengan T aksen. Nah, X aksen ini kan ini. Tuh. Jadi nanti coba kalikan ya. T aksennya misalkan kalau membuktikan beta 0, T aksennya berarti ini 1 0 0. Kalau beta 1 apa Rizky? Ini ya T-nya. T aksennya. Halo Rizky. Kalau beta 0 ini T aksennya itu kan 1 0 0 0. Kalau beta 1 T aksennya apa? T aksennya gini. Rizky. Halo. Rizky, saya tanya dulu deh. Untuk nomor 21 ini, ada berapa grup yang akan dibandingkan? Ada 6 grup. Ada berapa? Ada berapa grup yang kita punya? Ada berapa perlakuan? Kelihatan ini dari X ini. Ya, 4 grup. Nah, ini matriks X-nya rankingnya berapa? Ranknya. Ini ranknya 3.
Lihat loh ini. Ini kolom 1. Ini merupakan penyebelahan dari sini nih. Kombinasi linier dari ketiga kolom ini kan. Artinya kan dia nggak saling bebas nih. 4 ini nggak saling bebas. Yang saling bebas tuh ini aja nih, yang 3 ini. Maka dia ranknya 3. Ini sebenarnya ada 3 grup yang akan dibandingkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kalau misalnya pakai yang Y X beta plus E ini ya, dimana betanya itu beta 0, beta 1, beta 2. Ini berarti beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 kan? Enggak. Nah. Atau kalau mau pakai perlakuan mu, to1, to2, to3 gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya T aksen beta, beta 0 mau dituliskan dalam bentuk T aksen beta, ini kan begini, 1, 0, 0, 0 kali beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 kan? Ini mau dikalikan apa ini? Beta 0. Nah, sekarang kalau mau nyari beta 1, berarti T aksennya apa? 0, 1, enggak, 0, 0 gitu kan? Ini tempat untuk beta 1, ini tempat untuk beta 2, ini tempat untuk beta 3. Kalau mencari beta 3, T aksennya gimana Rizky? 0, 0, 1, 0. Ya kan? Ini yang ketiga kan, beta 3. Beta 4. Gimana Rizky? 0, 0, ya. 1. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk mengecek estimable atau enggaknya, misalnya mau ngecek ini nih, beta 4, bisa diduga atau enggak sih? Kalau misalnya saya kasih soal nih, Y X beta plus E. Coba cari penduga untuk beta 4. Kalau dia tidak estimable, ya nggak usah dijawab. Gitu. Berarti nggak bisa dicari pendugaannya. Nggak bisa dicari pendugaannya. Kita cek dulu, dia estimable nggak? Dia bisa diduga atau enggak? Nah, cara ngeceknya, beta 4 bisa diduga atau enggak? Ini tadi, T aksen dikalikan X aksen X conditional inverse kali X aksen X. Ya, masukkan. Misalnya mau ngecek ini nih, D4 ini. Ya, T aksennya kan ini 0001 kalikan ini nih. Nih, ini kan udah dihitungin nih X aksen X conditional inverse. Nah, kalau hasil kalinya itu sama dengan ini, maka dia estimable. Kalau nggak sama ya berarti tidak estimable. Gitu. Bisa diikuti ya begini? Bisa ya. Jadi ini misalnya mau ngecek beta 4 di ini 0001 dikalikan ini, dikalikan 000 dan seterusnya lah, pokoknya persis dikalikan ini. S plus kali S aksen S. Nah, itu kalau misalnya fokusnya ke yang sendiri-sendiri, ke beta-beta itu, dia akan tidak estimable. Sekarang perhatikan yang soal yang H. Beta 3 dikurangi beta 1. Dia estimable atau enggak? Vali, kalau beta 3 dikurangi beta 1, T-nya ini gimana Vali? T-nya itu bentar. T aksennya. T aksennya gimana Vali? Tadi saya udah nunjukin ini tempat di sini untuk beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi kalau ini beta 3 min beta 1 kan beta 0 nggak ada. Berarti 0, ya kan? Nah, 0. terus di situ Terus 0 lagi ya, Bu. 1. Itu beta 1. Beta 1-nya berapa koefisiennya? Beta 1. Ini dia depannya dong. Min 1. Min 1. Nah, gitu. Ini min 1. Terus beta 2 ada nggak? Ada kan? Beta 2-nya kosong. 0. Nah, beta 3-nya?
1 ya, Bu? Tiganya iya. Nah ini nanti kalikan, T absen dikalikan ini, matrix yang ini nih. Jadi 0 kali min 1 kali min 1 ini dikalikan matrix ini. Nah kalau dikalikan hasilnya sama dengan ini, ya, jadi ini T aksen dikalikan X aksen X aksen X, ya. Ini X aksen XS-nya yang ini ya. Ini kalau hasilnya sama dengan ini, ya berarti fungsi ini estimable. Nah ini suruh tunjukin katanya B3 min B1 ini fungsi yang estimable atau enggak. Nah, gitu. Nah kemudian diminta untuk mencari solusi, dua solusi yang berbeda untuk persamaan normal tersebut. Nah gunakan masing-masing dari itu untuk menduga B3 min B1. Paham nggak pertanyaan yang kedua? Coba siapa yang bisa jawab? Maksudnya gimana itu pertanyaan kedua? Ini Anda diminta untuk mencari dua solusi yang berbeda dari persamaan normal. Gunakan masing-masing dari solusi itu untuk menduga beta 3 dan beta 1. Terus nanti hasil dugaannya itu sama atau enggak katanya. Kira-kira gimana? Oke. Oke, mana oke? Gimana oke? Pertanyaan yang ke I nih. Berarti sudah cari dua solusi ya, Bu ya? Iya. Bisa kan? Nah, tadi ini solusi untuk beta. Ini beta 1, ini beta 2, beta 3. Ini kan bermacam-macam kan tadi. Kita bisa peroleh lebih dari satu solusi kan? Ya enggak? Iya. Tadi dari main di depan tadi. Nah, berarti untuk beta 3 dan beta 1 pun nanti ini akan lebih dari satu solusi. Misalkan kita cari untuk solusi yang pertama. Dapat nih, nanti kan kita bisa ambil nih beta 3-nya berapa, beta 1-nya berapa. Cari lagi solusi yang lain. Ini misalnya kita notasikan dengan A, ini kita notasikan dengan B. Dapat lagi nih kan, beta 0, beta 1. Nah, ini ambil beta 3-nya berapa, beta 1-nya berapa. Nah, hitung ini nih, beta 3 dikurangi beta 1. Nah, ini hasilnya harusnya sama. Karena ini tadi kan estimable, beta 3 min beta 1 kan estimable. Karena di estimable, nanti ini hasilnya ini harusnya unik. Walaupun ini nilai-nilai beta 3, beta 1 di sininya berbeda dengan ini. Nah, oke ya. Tadi gimana cara mencari beta yang lain tanpa harus mencari conditional inverse yang lainnya. Jadi makanya di sini penting Anda harus cari dulu conditional inverse-nya. Nah, conditional inverse-nya dari X aksen X terus cari salah satu solusi untuk beta ini, kemudian cari solusi untuk beta yang lain dengan tadi tuh loh, ambil Z sembarang, kita akan dapatkan nilai beta yang lain. Nah, nanti dihitung nilai beta 3 ukuran beta 1-nya, ya. Ini harusnya sama. Paham nggak sampai sini? Oke, saya ngomong tadi bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa, Bu. Saya. Yang lain kebayang? Saya juga sama. Tunjukkan betanya ini tidak estimable katanya. Oke, ini bisa sendiri nanti. Pelatihan itu M1 plus M2 M2 M3 dibutuh oleh ini katanya ya. Ini banyak apelnya. Ini coba. Ini kalau nggak di
Coba sadar sendiri ya, dicoba ini soal-soalnya tuh. Oke, ini saya minta soal nomor 26 nanti dicoba. Ya, kemudian ini 22 juga ya. Dua 23 dua. Ya, yang lainnya meskipun nggak saya suruh ya kerjakan juga, coba ya. Ya. Untuk membuktikan ini tadi yang kenapa dia menyebar T. Oke. Di sini kan sebaran T ini kenapa dia menyebar T? Hasil bagi ini kan. Oke. Nah, ini. Oh iya, hari ini nanti siang ada webinar ya, seminar online. Anda ada kuliah nggak nanti siang? Tentang outlier detection and machine learning. Terus ada penganugerahan SAS juga ya, kan waktu itu ada lomba dari SAS itu kan, tentang machine learning. Kalau Anda tahu flyernya itu nanti siang ya, jam 1. Oke ya. Saya kira cukup dari saya. Tadi PR-nya jadi nomor berapa aja? Ya, dua. 22, 23, 26 ya. Oke. Ada yang tanyakan di sini? Cukup? Insya Allah cukup ya. Cukup ya. Ya, kalian kalau nggak tahu saling belajar lah, belajar bareng. Ya. Oke, jika tidak ada yang tanyakan, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu.